Halo semua, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Terima kasih kepada orang yang berbaik hati mengirimkan soal-soal KSR tahun lalu, tahun 2025. Ini kalau nggak salah soal KSR kimia babak penyisihan ya. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama. Ini dia soalnya, kita baca dulu ya. Suatu gas monoatomik ideal dimasukkan ke dalam sebuah silinder berisi piston yang bisa bergerak tanpa gesekan. Volume gas mula-mula adalah 2 liter, kemudian gas tersebut didinginkan secara isobarik pada tekanan 1 atm sehingga volumenya menjadi 1,2 liter. Kerja yang dilakukan oleh gas tersebut selama proses ini adalah, oke ini materinya termodinamika ya, lebih tepatnya adalah kerja gas ideal, terutama yang isobarik. Kalau isobarik kita dengan mudah pakai rumus ini ya, W kerja sama dengan minus P tekanan kali delta V. Delta V ini adalah selisih volume. Ini kan volumenya berubah dari 2 liter menjadi 1,2 liter. Berarti selisihnya adalah 0,8 atau minus 0,8. So di sini kita punya tekanan 1 atm atau kita ubah ke Pascal ya, karena di sini yang ditanya dalam Joule. Jadi kita akan ubah 1 atm menjadi Pascal, itu berarti 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ini tekanannya, kemudian delta V-nya harusnya 1,2 dikurangi 2, yaitu minus 0,8. Ini satuannya masih liter, kalau kita ubah agar nanti hasil perkaliannya jadi joule, maka liter ini kita ubah jadi meter kubik, yaitu dikalikan 10 pangkat minus 3. Ini ya. Ya sudah, langsung aja kita masukkan ke rumusnya. W sama dengan minus P kali delta V. Minus P-nya 1,01 kali 10 pangkat 5 dikali minus 0,8 kali 10 pangkat minus 3. Jadi kerja yang dihasilkan adalah, hasilnya adalah 80,8 Joule. Oke, so jawabannya ini kan opsinya harusnya sampai E ya, cuman di sini saya cuma dapat sampai D aja. Barangkali jawabannya adalah E, yaitu 80,8. Oke? Kayak gitu soal nomor 1. Kita next ke soal berikutnya. Seri pascan adalah serangkaian garis spektrum yang muncul akibat transisi elektron pada ion mirip hidrogen di tingkat energi akhir 3. Biasanya garis-garis ini berada di wilayah inframerah pada spektrum elektromagnetik. Spesies berikut ini yang akan menghasilkan garis pascan pertama panjang gelombang terpanjang adalah, oke, ini materinya terkait transisi elektron. Jadinya kita akan menggunakan rumus energi elektron di atom hidrogenik dan energi foton. Hubungannya adalah seperti ini. E yang ini, yang Hc per lambda, ini energi foton itu akan sama dengan selisih antara energi di N final dikurangi energi di N initial. Gitu ya. Nah, atau kalau misalkan kita uraikan, nanti hasilnya seperti ini. Ini ada minus 13,6 Z kuadrat per NF kuadrat dikurangi minus atau plus gitu aja ya. 13,6 Z kuadrat per NI kuadrat ini ya. Jadinya Hc per lambda ini sama dengan 13,6 Z kuadrat dalam kurung 1/, NI kuadrat dikurangi 1/, NF kuadrat. Seperti ini. Nah, N itu apa? N itu adalah tingkat energi. Kalau di sini seri pascan NF-nya itu 3 ya. Jadi ini NF-nya sama semua 3. NI-nya tentunya juga sama karena di sini dibilang garis pascan pertama. Jadi sama-sama, asalnya sama, akhirnya juga sama. Nah, kemudian Z itu apa? Z itu adalah jumlah proton. H kali C ini konstan, 13,6 ini konstan, kemudian nilai 1/n kuadrat ini juga konstan. Maka kita bisa melihat bahwa 1 lambda itu sebanding dengan Z kuadrat. Artinya kita bisa juga nih dibalik, lambda itu sebanding dengan 1/Z kuadrat. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa Z besar, maka lambda
kecil. Sebaliknya, kalau Z kecil, maka lambda besar atau panjang. Yang dicari di soal adalah panjang gelombang terpanjang. Berarti kita akan mencari lambda yang besar, maka Z-nya harus kecil. Z itu apa? Jumlah proton, atau kita bisa bilangnya nomor atom ya. Kalau opsi A ini Z-nya adalah 1, opsi B Z-nya 1 juga, opsi C Z-nya 2, opsi D Z-nya 2 juga, opsi E Z-nya 3. Berarti Z yang paling kecil itu adalah si hidrogen ya, antara A atau B. Tapi kita jawabannya adalah A. Kenapa A? Karena hidrogen H+, plus itu artinya elektronnya sudah lepas. Jadi H+ ini tidak punya elektron. Padahal lambda ini dipengaruhi oleh energi elektron. Jadi En ini energinya elektron ya. Jadi kalau nggak ada elektronnya ya nggak bisa berlaku nih. Nggak akan muncul spektrum di seri Paschen. Seperti itu. Lanjut ke soal berikutnya. Setiap unsur dapat membentuk oksida dengan sifat yang berbeda tergantung pada keadaan oksidasi dan struktur elektron unsur tersebut. Oksida dapat bersifat asam, basa, atau amfoter, yaitu dapat bertindak sebagai asam maupun basa. Ini maksudnya amfoter ya, bisa bertindak sebagai asam maupun basa. Unsur berikut yang tidak dapat menghasilkan oksida yang bersifat amfoter adalah, oke baik, ini materinya ya ini ya asam basa ya, atau oksida amfoter karena hubungannya sama oksida amfoter. Jadi kalau teman-teman pernah lihat tabel periodik kan kurang lebih seperti ini bentuknya. Di bagian yang kiri ini kalau dia bentuk oksida, dia oksidanya basa. Kalau yang kanan ini oksida asam. Kemudian kalau yang di tengah-tengah, nah tengah-tengah inilah dia oksida amfoter, kayak gitu ya. Nah yang bersifat amfoter yang mana? Bersifat amfoter itu, ini sebenarnya hafalan aja sih, bisa golongan 3A, AL gitu ya, GA, kemudian bisa PB juga, PB yang 4+, atau SN, kemudian CR yang 3+ gitu tuh, ZN, kemudian BE juga amfoter. Nah jadi yang bukan amfoter siapa? Yang paling kiri atau yang paling kanan gitu aja. Yang paling kiri siapa kalau di opsi jawaban ini? Yang paling kiri adalah Na. Nah Na ini adalah oksida basa. Sisanya adalah amfoter. Jadi teman-teman hafalin aja yang amfoter seperti apa. Nanti kalau keluar lagi soal seperti ini akan jauh lebih mudah. Seperti itu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Suatu unsur X bereaksi dengan oksigen berlebih membentuk senyawa dengan rumus XO2. Berikut ini yang tidak mungkin merupakan bilangan kuantum elektron terakhir dari unsur X dalam keadaan dasar adalah, oke ini berhubungan dengan kimia unsur atau reaksi dengan oksigen, kemudian berkaitan juga dengan bilangan kuantum, dan juga berkaitan dengan konfigurasi elektron atau Bilox tentunya ya. Gitu ya. Nah yang bisa membentuk XO2-nya apa? Nah ini kita ada banyak yang bisa membentuk XO2 tuh. Misalnya ada SO2, CO2, apalagi bahkan Na juga bisa, NaO2, tapi O2-nya ini superoksida. Oke, kalau S ini kan berarti golongan 6A, ininya berarti NS2, NP4. Kalau CO2 ini kan golongan 4A, berarti ini NS2, NP2. Kalau Na berarti kan 1A. 1A itu berarti NS1 gini ya. Berarti yang tidak mungkin yang mana? Nah, kita cek aja. Yang A ini berarti N-nya 2, L-nya 1 berarti P, 0 berarti ya 2 ya. Ini bisa, benar. Kemudian kalau yang ini berarti 3P, 3P2, benar juga. Ini kan sama kayak yang C ya, CO2 ya, golongan 4A. Kemudian ini ada 3D, 3D-1
1 itu berarti 2 ya. 3D2. 3D2 ini siapa ya? 3D2 itu adalah berarti Ti. Ti, titanium. Titanium juga bisa ternyata. TiO2. Bisa juga nih. Wah, ini jadinya NS2, N-1, 3D2 bisa juga. Terus habis itu ada 3P, ini -1, 3P1. Nah ini kayaknya nggak ada sih, 3P1 ya. Nggak masuk nih kan adanya P4, P2, S1, D2 gitu kan. Tapi kita cek dulu yang opsi E. Opsi E ini berarti 3D, 3D1. Sebentar ya. Kita cek dulu. Ini tuh P di -1 berarti yang di sini ya, -1, 0 plus 1. Ini benar 3P. Kalau yang ini D, kayak gini. -2, -1, 0, plus 1, plus 2. Oh, di plus 2 berarti 1, 2, 3, 4, 5. 3D5 gini ya. 3D5 ini berarti dia apa ya? SC, TI ini 3D1, D2, V itu D3. Oh, berarti MN ya. MN 3D5 itu. Oh, ini bener sih. MN tuh bisa membentuk MnO2. Jadi kalau MN tuh macam-macam nih sama oksigen. Ya berarti bener juga, berarti yang tidak mungkin atau yang tidak bisa itu adalah yang 3P1. Jawabannya adalah D. Kayak gitu. Cukup rumit ya. Iya, ini berhubungan teman-teman harus tahu persenyawaan dengan oksigen, kemudian memperkirakan konfigurasi elektron yang mungkin atau tidak mungkin dengan rumus XO2 ini. Gitu ya, nanti kalau teman-teman bingung ya tanya aja di kolom chat ya, kita diskusi di sana. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Senyawa hidrokarbon alifatik A mempunyai ikatan rangkap di nomor 2 dan berisomer dengan senyawa 1,2 dimetil sikloheksena. Reaksi antara senyawa A dengan satu molekul hidrogen menghasilkan senyawa B yang masih mempertahankan sifat optis aktif senyawa A. Nama Yupak senyawa A adalah, oke ini kita berhubungan dengan isomer. Isomer itu berarti rumus molekulnya sama tapi strukturnya beda. Kemudian ini berhubungan dengan reaksi organik ditambah H2 ya tadi ya. Kemudian kita masuk ke tata nama. Kan gitu. Nah sekarang kita yang A dulu. Rumus molekul yang A kemungkinan adalah kita bisa lihat dari 1,2 dimetil sikloheksena. Sikloheksena itu kayak gini. 1,2 dimetil berarti gini. Ini C678, C8, H14 ya. Kemudian clue berikutnya adalah si A ini punya sifat optis aktif dari kalimat ini ya. Setelah ditambahkan satu molekul hidrogen menghasilkan senyawa B yang masih mempertahankan sifat optis aktif senyawa A. Berarti senyawa A ini punya C chiral. Apa itu C chiral? C chiral itu C yang mengikat 4 gugus berbeda. Berarti nanti setelah dihidrogenasi dia akan menghasilkan senyawa yang tetap punya ini ya, tetap punya C chiral. Ini cara paling mudahnya adalah ya kita gambar aja nih struktur di opsi jawaban A, B, C, D, E. Baru nanti kita lihat ketika direaksikan dengan H2. Reaksi sama H2 itu berarti dia adisi ya, adisi ikatan rangkap. Kita coba aja untuk opsi A, 44 dimetil heksuna. Heksuna itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 4, 2 heksuna berarti sini. Ya 2 heksuna, 1, 2, 3, 4. 4, 4 dimetil heksuna gini ya. Oke ini nggak punya C chiral. Berarti bukan ya. Ini salah.
2-metil heptuna. Heptuna itu berarti ini ya, 2 heptuna, 5 metil, 1, 2, 3, 4, 5, kayak gini. Oke, ini punya cekiral. Cekiralnya adalah cekiralnya di sini ya. Kalau ini dihidrogenasi, tetap dia punya cekiral. Ini berarti B ini kandidat. Bener ya. Terus 6 metil 2 heptena. Kita cek. 2 heptena berarti gini, 6 metil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini enggak ada cekiralnya. Berarti bukan. Kemudian opsi yang D, 4 metil 2 heptena. 4 metil 2 heptena berarti heptena, ini 2 heptena, 4 metil 1, 2, 3, 4. Gini. Oke, dia punya cekiral, tapi setelah dihidrogenasi, dia berubah jadi ini. Padahal tadi dibilangnya B ini masih mempertahankan sifat optis aktifnya. Ini optis aktif, yang ini tidak optis aktif. Berarti salah ya yang D. Terakhir yang E. 45 dimetil heksena. Heksena itu 2, 3, 4, 5, 6, 2 heksena gini. 45, 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya. Oke, dia optis aktif juga di sini. Kalau ini optis aktifnya di sini tadi ya. Yang D tadi. Sini. Ini di sini. Kalau dihidrogenasi dia tetap optis aktif. Nah, berarti ini secara optis aktifnya benar. Tapi sekarang kita perlu menentukan rumus molekulnya. Rumus molekulnya untuk yang B ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C8 hanya 14. Kalau alkuna, kalau ini alkena, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C8 H16. Beda ya, harusnya H14. So jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Next, kita ke soal berikutnya. Suatu larutan mengandung anion Z. Diketahui bahwa anion Z berwarna kuning dalam suasana basah dan berubah menjadi bentuk anion Y berwarna jingga saat larutan diasamkan tanpa terjadi reaksi redoks. Nah, ini apa namanya? Z ini sangat khas ya. Z sama Y ini sangat khas sifatnya, yang jadi kuning jingga dalam suasana yang berbeda. Berarti Z itu adalah CrO4 2 men. Si Y-nya adalah Cr2O7 2 min. Di sini ada kalimat lagi, ketika larutan mengandung anion Z ditambahkan larutan mengandung kation X terbentuk endapan merah. Untuk memastikan identitas X dilakukan uji konfirmasi dengan menambahkan larutan HCl encer ke dalam larutan kation X dan terbentuk endapan putih yang tidak larut dalam air panas. Berdasarkan informasi tersebut, identitas dari anion Y adalah yang ditanyakan adalah anion Y. Ya udah, Y itu Cr2O72 men. Beres ya, jawabannya yang E ya. Kalau nanti yang ditanya X, beda lagi, kita perlu menganalisa dulu. Anyway, ini materinya adalah analisis kualitatif ya. Warna-warna, endapan-endapan kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 7 ini ada grafik. Nah, ini berarti materinya tentang ya energi, bisa laju reaksi, bisa termokimia gitu ya. Ini adalah diagram energi. Sekarang di sini yang ditanyakan adalah berikut diberikan 4 pernyataan yang harus Anda analisis. Pernyataan yang benar adalah reaksi tersebut adalah reaksi eksotermik. Di sini reaktan, ini produk. Produk energinya lebih rendah dari reaktan, berarti dia melepas kalor, berarti eksotermik benar. Reaksi 1 berlangsung tanpa penambahan enzim. Reaksi 2 berlangsung dengan penambahan enzim, ya benar. Atau enzim ini bisa disebut sebagai katalis ya. Dari mana tahu? Kalau reaksi 1 dia satu tahap. Kalau satu tahap dia nggak pakai perantara katalis. Tapi kalau banyak tahap dia perantara katalis atau enzim kayak gitu ya. Reaksi 2 melewati pembentukan dua zat antara. Ini tahap 1, ini intermediate-nya, Iya, ada dua zat antara, benar. Reaksi 1 memiliki nilai perubahan entalpi yang berbeda dengan reaksi 2. Sama ya kan, kalau perubahan entalpi itu kan dari reaktan sama produk. Awal dan akhirnya saja, selisih awal dan akhir.
Berarti sama harusnya. So, pernyataan yang benar adalah 1, 2, 3, yang A. Gitu ya. Lanjut ke soal berikutnya. Mangan 3 fluorida MnF3 dapat diproduksi dengan mereaksikan mangan 2 iodida dan gas fluorin dengan iodin pentafluorida sebagai produk kedua. Massa mangan 2 iodida minimum yang dibutuhkan untuk menghasilkan 3 kg mangan 3 fluorida jika diasumsikan persentase yield dari reaksi tersebut sebesar 75% adalah. Oke, ini materinya jelas tentang stoikiometri reaksi. Pertama kita reaksikan dulu. Pertama kita tuliskan persamaan reaksinya berdasarkan deskripsi mangan 2 iodida dan gas fluorin. Berarti MnI2 tambah F2 berubah menjadi MnF3 ditambah produk keduanya adalah iodin pentafluorida, berarti IF5 gini ya. Kita setarakan dulu aja. Mn udah setara, F-nya ini F3, I-nya belum setara ya, ini dikali 2 biar I-nya setara. Berarti ini 10 tambah 3, 10 tambah 3 itu 13, ini ada 2. Jadi ini 13 per 2 gitu aja ya. Selanjutnya adalah tabel MRS. Karena di sini yang ditanya adalah massa mangan 2 iodida minimum, ya kita misalkan dulu aja ya, mol MnI2-nya adalah A gitu. Kemudian kan yieldnya di sini 75%. Artinya sisa atau si MnI2 ini hanya bereaksi 75% saja. Berarti masih sisa 0,25%. 0,25%. Kok 0,25%? Masih tersisa 25% dari awal atau 0,25A. Kayak gitu. Kemudian NFI3-nya diminta sebanyak 3 kg. 3 kg itu 3 kg MnF3 itu molnya berapa ya? Kita hitung dulu ya. Berarti massa dibagi MR kan, massanya 3000 kalau dalam gram. MR-nya adalah Mn 55 tambah F-nya 3 kali 19. Ini ya. 26,78. Ini molnya ya. Nah, berarti di sini 26,78. Ini berarti 26,78. Maka kalau kita pakai perbandingan koefisien, ini kan MnI2 sama MnF3, koefisiennya sama ya, sama-sama 1, berarti kita bandingkan yang ini nih, ini sama ini. So, kita bisa tuliskan 0,75A itu akan sama dengan 26,78, berarti A-nya adalah 26,78 per 0,75. Tapi ini baru mol ya. 35,71. Ya udah, selanjutnya kita cari massanya berapa. MnI2 berarti kan mol dikali MR ya. 35,71 dikali MR-nya Mn55 tambah I berarti 2 kali 127. Ini diketahui di sini sudah. Ya udah, berarti massa dari MnI2 itu adalah 11.035 gram ya. Kalau kilogram berarti tinggal dibagi 1000, berarti 11, sekian. Ya, ini yang paling mendekati adalah yang C, 11,1. Oke, soal nomor 8 beres. Kita sekarang ke soal nomor berikutnya. Soal nomor 9. Kita baca dulu soalnya. Sebanyak 0,1 liter gas metana dibakar pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 744 mmHg. Kalori yang dilepaskan ditangkap dan digunakan untuk mencairkan 9,53 gram es. Diketahui perubahan entalpi peleburan es adalah sekian. Volume gas metana yang dibutuhkan untuk mencairkan 20 gram es pada keadaan STP adalah, oke, ini termokimia ya. Stoikiometrinya sih ada, tapi lebih ke stoikiometri gas ideal ya. STP ini. Pertama, ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama dia metana CH4 volume 0,1 liter, suhunya 25 derajat Celcius, tekanannya 744
4 mmHg, dia bisa mencairkan 9,53 gram es gitu kan. Kemudian yang kedua, ini metana juga, tapi kita nggak tahu berapa jumlahnya. Dia bisa mencairkan 20 gram es. Nah, ini sebenarnya perbandingan aja ya. Tapi kita harus tahu dulu, yang ini kita akan cari berapa molnya, atau N1 gitu ya. Pakai rumus gas ideal, yaitu PV per RT gitu ya. N1 berarti P-nya adalah 744 mmHg, itu kalau jadiin ATM jadinya 744 per 760 ya. Kali volumenya 0,1 per R-nya 0,082. T-nya 25 derajat Celcius itu 298. Nah, ini molnya adalah 4 kali 10 pangkat -3. Nah, ini kita bisa pakai perbandingan nih. Ini N1, N2, ini M1, ini M2. Ini kita pakai perbandingan. Jadinya kayak gini. N1 per N2 itu sama dengan M1 per M2. Gitu ya. N1-nya 4 kali 10 pangkat -3. Ini N2-nya kita nggak tahu. M1-nya 9,53, yang M2-nya 20. Dari sini kita bisa ketemu nilai N2-nya sebesar 8,4 kali 10 pangkat -3 mol ya. Tapi di sini dimintanya volume dalam STP. Ya sudah, kita tinggal konversi aja mol ke volume pada keadaan STP untuk gas ideal. Volume sama dengan, ini untuk STP ya, standard temperature and pressure, mol dikali 22,4, 8,4 kali 10 pangkat -3 kali 22,4. Ini akan sama dengan 0,188 liter. Kalau mililiter berarti 188 mililiter. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kayak gitu. Kita ke soal berikutnya. Soal berikut ini yang hanya menghasilkan satu sinyal pada spektroskopi CNMR adalah, oke, ini materinya CNMR. Jumlah sinyal itu dipengaruhi oleh jenis atau tipe atom karbon yang di senyawa. Kalau tipenya sama semua berarti dia satu sinyal, kayak gitu ya. Benzena itu kan kayak gini nih. Ini CH semua. Ini satu tipe, ya udah jawabannya benzena berarti. Tapi kalau toluen ini ada berapa tipe? Ini satu. Oh, ini sama kayak yang di sini. Ini satu tipe yang sama. Ini beda, ini beda lagi. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4. Jadi ini 4 sinyal. Kalau toluena, kalau N-butana, berarti N-butana itu gini ya. Ini ada 2 sinyal, karena 2 tipe. Tipe yang pertama yang ini, tipe yang kedua yang ini. Jadi 2 tipe, so 2 sinyal. Isobutana kayak gini. Ini ada 2 tipe juga ya, yang primer sama yang tersier. Jadi 2 sinyal. Aseton itu kayak gini. Ini sama sinyalnya, yang ini beda, jadi ada 2 sinyal. So, jawabannya adalah benzena. Dia semuanya ekivalen C-nya. Kayak gitu ya. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan soal di video kali ini. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.